Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Herwansa, Sarjana Sosial Islam, Penyuluh Agama Islam Kuah Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kita berada di Masjid Bayumi Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabat dimanapun insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan rahmat dan nikmatnya. Semoga Allah senantiasa menjaga iman kita, Allah senantiasa menjaga Islam kita, Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, dan Allah senantiasa menjaga kesempatan kita untuk senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sahabat-sahabat media dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi yang subuh ini kita insya Allah akan membahas tentang perkara-perkara makruh di dalam sholat. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi ini, kalau kemarin kita membahas tentang taharah, jenis-jenis air yang suci dan mensucikan di dalam kita menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar ataupun berwudu untuk kepentingan beribadah kepada Allah. Nah, subuh ini kita membahas tentang perkara-perkara makruh di dalam sholat. Nah, pentingnya kita memahami tentang sesuatu yang makruh di dalam sholat ini agar kita terhindar dari perbuatan atau ucapan atau gerak yang membatalkan ataupun yang makruh di dalam kita sholat. Makruh secara bahasa berarti sesuatu yang dibenci. Secara istilah adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, sedangkan jika dikerjakan tidak berdosa. Itu adalah makruh. Perkara yang makruh di dalam sholat secara umum adalah jika sunnah-sunnah sholat ditinggalkan. Misalnya, orang yang sholat tidak membaca surah pada rakaat pertama atau rakaat kedua, maka dalam kondisi ini bisa dikatakan ia telah melakukan hal yang makruh di dalam sholat. Misalnya ketika kita selesai membaca surat Al-Fatihah yang seharusnya kita disunahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat pendek di dalam ayat Al-Quran, tetapi kita tidak membacanya, maka kedudukannya itu adalah makruh di dalam sholat. Namun ada beberapa perkara lain yang termasuk makruh di dalam sholat selain meninggalkan sunnah sholat. Jadi
ada sesuatu perkara-perkara yang termasuk kategori makruh di dalam kita melaksanakan ibadah sholat, selain daripada perbuatan-perbuatan yang sunnah. Pertama, sesuatu yang dianggap makruh di dalam sholat: menoleh saat kita sholat. Menoleh hukumnya makruh apabila dengan leher. Adapun jika menoleh yang membuat dadah tidak menghadap arah kiblat, maka bisa membatalkan sholat karena tidak menghadap kiblat. Saya ulang, menoleh saat sholat. Menoleh yang makruh apabila dengan leher. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi sedang sholat, kita menoleh ke kanan, kita menoleh ke kiri, ya, atau menoleh ke langit dengan leher, maka itu adalah makruh hukumnya. Tetapi kalau kita menoleh seperti seolah menyengaja dengan badan yang berpaling membelakangi arah kiblat, maka kedudukan sholatnya bukan lagi makruh, tapi membatalkan sholat. Namun apabila menoleh dalam sholat untuk suatu keperluan, seperti melihat barang bawaan agar tidak dicuri, maka menoleh menjadi tidak makruh. Nah, ini dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau kita menoleh dalam keadaan sholat, misalkan kita menaruh barang-barang yang berharga dalam yang kita bawa, ada sebuah kekhawatiran barang kita dicuri, maka menoleh sekali-kali dalam menghindari dengan adanya rasa takut hilang barang, maka itu tidak makruh hukumnya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya dijelaskan dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menoleh dalam sholat, lalu beliau bersabda, itu adalah pencopetan atau pencurian yang dilakukan setan pada sholat seorang hamba. Jadi menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, apalagi menoleh menyengaja saat kita sholat, itu adalah perbuatan-perbuatan perangkap setan untuk menghancurkan ibadah sholat kita ketika kita sedang sholat. Jadi setan itu masuk ketika kita sholat itu adalah dengan cara bahasa kita menggoda kita, dengan cara melalaikan kita dalam sholat dengan cara menoleh. Jadi menoleh ke kanan ke kiri atau segera bergerak-gerak saat kita sholat dengan cara menyengaja, itu adalah bisikan-bisikan yang dilakukan oleh setan untuk menghancurkan kekhusyukan kita di dalam sholat. Saya ulang lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menoleh dalam sholat. Lalu beliau bersabda, itu adalah pencopetan atau pencurian yang dilakukan setan pada sholat yang seorang hamba kerjakan. Jadi kita hindari semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, untuk menjaga nilai-nilai khusyuk kita di dalam sholat, supaya terhindar dari pencurian atau pencopetan setan bisa masuk dalam saat kita sholat. Bukankah dalam surat Al-Mu'minun kita diajarkan allazina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang dalam sholat mereka itu khusyuk. Khusyuk itu secara bahasanya adalah penyerahan diri kita secara totalitas kepada Allah. Secara tauhidnya adalah menghubungkan hati kita ini hanya ada Allah saat kita beribadah. Makanya kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya tidak ada sesuatu yang lain selain daripada Allah. Yang kedua, perkara-perkara makruh di dalam kita melaksanakan sholat, yaitu melihat ke langit. Jadi ketika kita sedang sholat lalu kita melihat ke langit, apalagi saat kita sholat di lapangan atau ketika sedang berperang, berjihad, atau dalam kondisi tidak dalam ruangan-ruangan tertentu
kita sholat melihat ke langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hendaklah orang-orang yang memandang ke langit atau ke atas saat sholat itu berhenti, atau pandangan itu tidak kembali kepada mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita menoleh ke atas, ke langit itu saat sedang melaksanakan sholat, maka hukumnya adalah makruh. Rasulullah melarang perbuatan itu. Yang ketiga, perkara yang dianggap makruh di dalam kita melaksanakan sholat. Sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Nah, ini kebiasaan kita orang-orang Indonesia lah, termasuk kita lah ya, kebiasaan. Makanya dalam hukum fikih ada sebuah pertanyaan, kalau seandainya waktu sholat masuk kemudian hidangan makanan sudah disiapkan, ya, mana yang harus didahulukan? Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau waktu sholat masuk kemudian hidangan makanan sudah disiapkan, maka kita harus mendahulukan makan dulu kemudian sholat. Kenapa? Karena kalau sudah perut kenyang kita sholat itu mengingat Allah, itu akan menambah kekhusyukan. Tetapi kalau kita melaksanakan sholat terlebih dahulu, maka ketika kita sholat kita akan terbayang-bayang terus dengan hidangan kita makan. Makanya sebagian para ulama menjelaskan, kalau waktu sholat masuk berbarengan dengan hidangan makan yang sudah disiapkan, maka kita harus makan dulu. Tetapi dalam perkara-perkara ibadah sholat, maka hukumnya ini adalah makruh. Sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Yang demikian itu karena salah satu sunnah dalam sholat adalah menghadirkan kekhusyukan dalam sholat. Dan sholat dalam kondisi makanan telah dihidangkan tentu saja dapat mengganggu kekhusyukan saat kita melaksanakan ibadah sholat. Itu hal yang pantas. Nah, jadi kalau hidangan sudah dihidangkan, waktu sholat masuk, ya, maka akan mengganggu ke nilai-nilai kekhusyukan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, tidak sempurna sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan kencing atau menahan buang air besar. Jadi dalam hadis ini dijelaskan, pertama, ketika hidangan makanan sudah disiapkan, masuk waktu sholat, kemudian kita mengerjakan sholat, maka hukumnya makruh. Atau kita menahan kencing saat sholat, atau kita menahan rasa ingin membuang air besar ketika mau sholat atau sedang sholat, maka itu hukumnya makruh. Yang keempat, sesuatu hal perkara yang makruh di dalam melaksanakan sholat. Menahan kencing dan buang air besar. Sama dengan sholat, ketika makanan sudah dihidangkan, sholat dalam kondisi menahan kencing atau buang air besar dapat mengganggu kekhusyukan saat kita melaksanakan ibadah sholat.